Assalamualaikum teman-teman sekalian. Selanjutnya kita lanjutkan ya untuk pembuatan program penjualan menggunakan Visual Studio 2019 dan MySQL. Setelah sebelumnya kita telah membuat form pembelian barang ya. Ini saat ini kita akan lanjutkan pada sisi transaksi untuk penjualan barang ya. Ini nanti kita tambahkan di sini penjualan barang tuh. Nah, untuk formnya, pertama kita bisa copy ya dari form pembelian barang ya. Kita buat terlebih dahulu untuk formnya. Kita add Windows Form ya. Kita add Windows Form. Ini kita beri nama untuk formnya form penjualan. Ini. Nah, kemudian kita sesuaikan untuk size-nya ya, kita gunakan size yang ada di form pembelian. Ya, di sini size-nya kita copy. Kita tempelkan di sini size-nya ya, kita sesuaikan. Nah, setelah itu kita bisa select all untuk form pembelian, edit, select all, lalu kita copy. Setelah itu kita tempelkan di form penjualan yang baru saja kita buat. Nah, ini. Ya, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, setelah selesai, kita mulai membuat kode ya untuk form ini. Nah, ini pun kita sesuaikan isinya ya, kecuali untuk public class name-nya ini tetap form penjualan. Nah, selain itu kita copy dari form pembelian. Ini kita copy dulu, kita import sistem data DBC-nya. Ini. Kemudian isinya ini kita copy aja dulu. Nah, setelah itu nanti kita akan lakukan perbaikan dan penyesuaian agar sesuai dengan form penjualan atau transaksi penjualan yang akan kita lakukan. Ya, ini kita select dulu. Ini kita pilih semuanya. Nah, ini setelah kita select, kita copy. Lalu kita tempelkan di form penjualan. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah. Jadi kita sudah mempunyai form hasil kopian ya dari form pembelian yang mana kita ambil isiannya dan juga kodenya dari form pembelian. Nah, kemudian kita bisa sesuaikan. Di sini kita akan sesuaikan jadinya dari pembelian barang menjadi penjualan barang, kemudian pemasok menjadi pelanggan dan seterusnya. Ini kita akan lakukan perbaikan ya. Nah, ini setelah kita lakukan penyesuaian ya dari form pembelian, ini sudah kita update ya, kita koreksi yang labelnya tadi pembelian, ini kita rubah menjadi penjualan, kemudian ada beberapa label yang lain seperti ini pelanggan, sebelumnya pemasok. Ini sudah kita sesuaikan. Demikian juga pada kodenya, ini ada beberapa yang kita koreksi dan kita tambahkan. Di antaranya ini untuk auto number ya, kalau sebelumnya tidak ada, maka pada form penjualan ini kita buat auto number karena memang untuk pembelian kita fakturnya dari pemasok ya, sedangkan untuk penjualan ini kita buat fakturnya dari penjualan kita untuk pelanggan. Jadi ini kita buat auto number. Nah, untuk auto number kita buat huruf awal angka awalnya itu F ya. Jadi digit pertama F, kemudian 2 digit selanjutnya dari tahun, kemudian 2 digit selanjutnya dari bulan ya. Nah, selanjutnya untuk nomor urutan dari auto number atau nomor fakturnya ini, nah kita buat di sini ada 5 digit ya, 01, 02 dan seterusnya. Nah, ini untuk fungsi yang kita buat ya, kode yang kita buat untuk auto number. Nah, kemudian untuk label ya, edit, label keluar, label simpan ini sama dengan form di pembelian. Nah, untuk button cari faktur, nah ini kita buat untuk panelnya, ini juga sama ya.
Perbedaannya adalah pada isi tabel faktur, di mana kita mengambil data dari tabel penjualan, ya, sebelumnya dari pembelian. Selanjutnya untuk tabel isi barang, ya, ini sama. Perbedaannya untuk tabel barang ini kita menambahkan ini satu field yaitu harga jual karena kita akan mengambil nilai harga jual dari tabel barang. Nah, ini untuk kodenya. Nah, untuk selanjutnya isi tabel pelanggan ya, sebelumnya pemasok ini kita sekarang buat menjadi tabel pelanggan. Jadi ambil dari tabel pelanggan. Untuk binding source dan untuk data grid-nya ini kita gunakan event-nya sama ya, di mana data grid itu akan mengambil data saat dilakukan sel double click. Untuk yang lanjut setelah ini, untuk ambil faktur, ya ini kita gunakan tabel penjualan. Kalau di form pembelian menggunakan tabel pembelian seperti ini. Untuk totalan, nah ini kita gunakan metode yang sama, ya. Perbedaannya kita mengambil nilainya dari tabel penjualan DTL. Sebelumnya menggunakan tabel pembelian DTL. Nah, ini untuk kodenya. Untuk isi tabel penjualan, ini kita ambil dari tabel penjualan, ya, dari penjualan DTL. Nah, untuk kondisinya kita menggunakan nomor faktur, ya, sebagai kuncinya. Ini juga sama, ya. Perbedaannya kalau yang sebelumnya di pembelian pakai pembelian DTL, ini menggunakan penjualan DTL. Ini untuk kode isi tabel penjualan. Kemudian selanjutnya untuk penambahan button ini untuk nambah transaksi ya, kalau di formnya itu tombolnya ini. Nah, ini juga sama, di sini ada beberapa function ya yang kita buat ya. Nah, di antara function-function ini nih hampir sama, perbedaannya di sini kita tambahkan nomor urut. Kemudian di sini kita pakai fungsi untuk penambahan penambahan tabel penjualan. Ya, kalau sebelumnya kita menggunakan tabel pembelian. Ya, ini untuk button tambah. Ini untuk kodenya. Selanjutnya untuk update barang. Nah, di sini ada perubahan. Kalau yang sebelumnya hanya stok aja, ya, maka kita akan menambah. Oh, ini salah ini. Ini harga beli, ya ini nggak perlu ya. Kita coba ya, harga beli karena kita tidak menggunakan tabel pembelian, mestinya ini tidak perlu. Nah, yang kita update adalah hanya stoknya aja ya. Kalau sebelumnya dia bertambah, maka untuk penjualan ini stoknya dikurangi atau berkurang. Kemudian kita lihat lagi. Coba kita cek tadi yang kita delete ya. Ya, ini harga belinya. Harga beli dari harga satuan. Ini nggak perlu ya. Ini kita rubah. Hanya stoknya aja yang kita update. Oke, kita save. Selanjutnya isi penjualan detail. Ini sudah benar ya. Ini kita isi atau insert ini ke tabel penjualan DTL. Ini sudah oke. Ini untuk formulanya ya. Ini item-itemnya, kita sudah buatkan dimensi, ini oke. Kita lanjut untuk mengecek ya. Selanjutnya untuk koreksi, ini adalah koreksi terhadap tabel penjualan apabila data sudah ada, ya dia tidak menambah tapi mengupdate. Ini sudah oke. Kita lanjut. Untuk isi penjualan, ini diambil dari tabel penjualan, ya. Kemudian dia kalau sudah ada dia akan update, dikoreksi, kalau belum ada dia insert atau ditambah. Untuk insert ini kita menggunakan sintak insert into penjualan, ini sudah oke. Oke ya, ini sudah, kita lanjut. Untuk hitung total, ya ini kita menggunakan formula di mana apabila nilai
untuk amount-nya itu tidak ada, kita berikan angka 0. Bila terinsert ya atau terinput, maka total itu akan menjumlah ya dari total inputan, yaitu ini total ditambah MT. Oke, ini nomor urut tadi sudah kita cek ya. Ini nomor urut, oh ini nomor urut belum ya. Ini nomor urut ini adalah item. Kita lihat di sini untuk item insertannya ada berapa, ini row yang keberapa yang diinput gitu. Ini sudah oke, ini kodenya. Nah, kemudian nanti kita akan membuat cetakan faktur. Nah, ini yang belum ada di form pembelian ya, di mana kita akan melakukan cetak faktur. Nah, untuk fungsi cetak faktur ini, nah ini kita akan lanjut nanti ya. Ini kita skip dulu ya. Ini nanti kita akan buat. Ini kita skip dulu untuk cetak fakturnya. Nah, ini selanjutnya untuk hapus detail ini sudah oke ya. Ini dimana nanti kalau kita double klik dia akan terhapus ya isiannya. Nanti kita coba tes. Nah, ini kita coba perbaiki yang error-error ya. Cetak faktur tadi kita sudah delete ini. Ya, ini kita komen aja dulu. Ini sudah oke. Untuk jatuh tempo formulasinya sama ya dengan pembelian. Ini sudah. Untuk hapus ini juga kita menggunakan fungsi yang sama ya dengan pembelian. Ini sudah untuk harga satuan, diskon, ini sama ya metodenya. Oke. Nah, ini sudah semua kita cek, kita tinggal tes masihkah ada error. Kalau memang masih kita akan perbaiki setelah ini ya. Baik, kita lakukan untuk testing terhadap form penjualan beserta kode yang sudah kita buat. Kecuali satu yang kita tadi belum coba ya untuk cetak faktur ya, nanti kita akan lakukan apabila tes terhadap simpan data sudah oke, baru kita lanjut ke cetak fakturnya. Sebelum kita lakukan testing terhadap form penjualan barang ini, kita coba cek terlebih dahulu untuk tabelnya ya yang ada di database warung. Kita jalankan dulu untuk heady SQL-nya. Nah, ini untuk transaksi penjualan ya. Kita memiliki dua tabel. Yang pertama tabel penjualan untuk strukturnya sendiri di sini terdiri dari 8 field. Yang pertama nomor faktur, kemudian tanggal faktur, kode pelanggan, nama pelanggan, total faktur, jatuh tempo, time of payment dan saldo. Nah, untuk strukturnya data tab-nya seperti yang terlihat seperti ini ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk penjualan detailnya, ya, ini tadi dari 11 field, ya, 11 kolom. Yang pertama nomor faktur, kemudian tanggal faktur, kode pelanggan, nah ini item ini nomor urutnya, kemudian kode barang, ya, kemudian nama barang, satuan, harga, jumlah, diskon, dan total. Ya, ini strukturnya seperti ini. Baik, selanjutnya kita lakukan testing terhadap transaksi penjualan barang ya. Nah, ini kita coba cek dulu untuk form utamanya. Ini di sini ada penjualan barang, ini kita tambahkan ya untuk form penjualan. Ini kita show seperti ini. Kita save, lalu kita jalankan. Nah, di sini kita coba lakukan transaksi ya. Ini nomor fakturnya secara otomatis sudah terbentuk. Di sini F-nya itu huruf yang kita sudah tetapkan, 24-nya tahun, 07 berarti bulan. Nah, ini 02 berarti sudah ada satu transaksi yang kita coba tes sebelumnya ya. Ini jadi 2. Kalau kita cek di sini, 01-nya ini ya, nanti kita coba tes lagi untuk editnya. Nah, kemudian kita input nomor pelanggan. Ini kita ambil dari data table pelanggan. Ini kita contoh pilih satu ya, C00 kita rubah C01 aja. Nah, masa jatuh tempo kita isi 30 hari. Ini secara otomatis tanggal jatuh tempo akan terupdate ya menjadi 19 Agustus.
Selanjutnya kita pilih untuk kode barang, ya, kita pilih untuk buku tulis misalnya dengan harga 10.000. Nah, ini diambil dari master data master data barang, ya, 10.000. Kita cek harga jualnya ini 10.000, ya. Nah, ini kita perbaiki nanti ya, atau kita pakai yang ini deh, tas call aja ya. Nah, ini kita enter, harganya 70.000. Jumlahnya contoh 2 unit ya, diskonnya 0, lalu kita tambah di sini, kita enter, kita klik di sini. Nah, ini akan mengupdate totalnya ya 140.000. Ini kalau kita tambahkan lagi ya, mungkin untuk pulpennya ya, harga 10.000, jumlahnya misalnya 3 unit, diskon 0 tambah. Nah, ini akan ke total menjadi 170.000 ya. Nah, setelah selesai kita simpan, akan ada komentar data faktur penjualan telah tersimpan. Ini kita klik OK. Nah, ini sudah OK, nomornya sudah terupdate. Nah, ini yang masih belum sesuai ya, yang masih error lah. Tabel ini harusnya ketika kita save, ini sudah tidak tampil lagi. Sudah tidak tampil lagi, kita cek di sini ya. Ini ada di mana masalahnya, nanti kita perbaiki. Baik, kita keluar. Nah, ini kita cek, tadi ada di saat kita melakukan simpan data. Nah, ini ada bersih. Ini ada tabel penjualan. Isi tabel penjualan ini kita cek ya. Ini sudah benar. Mungkin momennya ya kita cek. Nah, jadi ini harusnya tidak di sini ya. Ini harusnya di akhir ya, karena dia akan mendapatkan nilai setelah auto number itu dibuat. Nah, ini kita coba tes lagi ya, ini kita save. Kita coba tes. Namun sebelumnya kita coba update dulu ini untuk barangnya. Tadi ada yang tidak ini ya, tidak sesuai. Nah, ini untuk yang buku tulis ya. Di mana harga jualnya dengan harga beli ini tidak sesuai, kita sesuaikan dulu. Ini 30.000. Kita simpan. Nah, ini sudah terupdate. Nah, kita sekarang lakukan untuk transaksi penjualan barangnya. Kita ulang lagi untuk nomor urut 3 ya. Nama pelanggan kita buat yang bawah ini, Ruansa, ininya mungkin 10 hari saja. Untuk kode barang kita ambil untuk buku tulis. Nah, ini udah 30.000, kita enter, jumlahnya 2 unit. Kita tambah ya, kemudian kita lanjut untuk tas sekolah. Ini kita isi 4 unit. Nah, ini sudah ada 2 item. Nah, kita save ya, kita lihat. Nah, ini yang sudah benar ya, di mana setelah kita simpan, nomor fakturnya ini akan bertambah penomorannya, dan data grid di sini tabelnya akan kosong gitu ya. Baik, untuk transaksi penjualan barang dari mulai kita input sampai dengan kita simpan, ini sudah benar, sudah berjalan dengan baik, dengan benar. Nah, sekarang kita coba untuk editnya. Ini kita ambil contoh faktur nomor 2. Di sini juga masih belum ya, harusnya faktur nomor 3 ini masuk ini. Nah, ternyata faktur nomor 3 ini nggak masuk, ini kita akan cek kembali ini ya, kita coba lihat di sini apa yang menyebabkan dia ini tidak terupdate di sini ya. Baik, kita lihat di sini, tadi kita saat melakukan klik tombol nomor faktur, ternyata dia tidak ada penambahan, kita coba cek. Di sini kita lihat, nah, dia hanya menampilkan panel. Ini semestinya ini kita tambahkan terlebih dahulu. Ini isi tabel faktur. Nah, ini. Nah, dengan kita membuat menambah ya function yang sudah dibuat isi tabel faktur, harusnya ini terupdate. Kita coba jalankan lagi. Nah, ini kita klik di sini. Nah, ini sudah tertambah. Nah, ini kalau kita double klik, nah dia akan mengambil informasi yang ada di table. Lalu bila kita koreksi,
Untuk koreksi yang pertama kita coba tes ya, kita kurangi isi dari transaksinya. Nah, mungkin kita double klik ya. Ini kayaknya nomor urutnya juga belum jalan ini. Ini semuanya satu, ini tandanya ini belum sesuai ya. Kita coba panggil yang lain, yang nomor 2. Nah, ini sama. Ini harusnya nomor urut ini dia running number, artinya nomornya itu bertambah seiring dengan kita simpan di sini. Nah, ini juga kita harus koreksi ya. Untuk yang nomor urut kita coba cek lagi di sini. Nah, ini nomor urut ini harusnya ada defaultnya itu angka 1. Nah, ini ternyata belum ketambahan ya. Ini kita coba perbaiki ya. Nah, kita cek ya untuk yang nomor urutnya ya, yang tadi masih salah. Ini kita find terlebih dahulu nomor urut. Nah, ini kita ke definisi dari nomor urutnya. Nah, ini kita cek di sini untuk string ke database-nya oke, table sudah diambil. Apabila dia tidak ada data, maka nomornya menjadi 1. Bila, nah ini nih, if, nah ini mestinya tidak perlu kita tambahkan kondisi lagi ya. Jadi sudah ada di sini kalau dia tidak ada data di angka 1 ya, jadi dapat angka 1. Nah, selain itu dia akan menghitung record yang ada, lalu dia ditambah dengan 1. Nah, ini harusnya tidak perlu ada kondisi ini kita delete aja, and if-nya juga kita buang. Nah, harusnya seperti ini ya untuk nomor urut dari transaksinya ya. Ini kita simpan, lalu kita coba kembali untuk melakukan transaksi penjualannya ini. Ini kita coba ya untuk nomor faktur yang 07, pelanggannya kita pilih, kemudian kita isi jatuh temponya 20 hari, kode barangnya kita tambahkan, misalnya di sini untuk pulpen 10 unit. Nah, untuk selanjutnya item kedua ya, kita isi untuk buku tulis 5. Nah, ini ya, ini nomornya sudah running number ya, artinya sudah bertambah dari 1 ke 2. Mungkin kita coba lagi untuk yang tas sekolah. Ini kita buat untuk 2 unit. Nah, ini menjadi 3 ya. Baik, untuk nomor urut yang tadi masih error, ini sudah oke. Ini kita simpan datanya. Nah, jadi kita sudah memiliki beberapa, nah ini kita klik nomor 7 sudah masuk ya. Nah, sekarang kita akan melakukan koreksi terhadap faktur nomor 7 yang baru saja kita input. Ini kita double klik. Nah, ini ada. Untuk koreksian pertama adalah kita mengurangi jumlah data yang ada. Misalnya kita klik di sini tas sekolah. Kita double klik ya. Nah, ini ternyata ini belum berfungsi. Yang kita inginkan ketika data ini kita double klik, maka dia akan melempar nilainya ke row ini, ya, ke kolom ini isiannya, lalu kita perbaiki, lalu kita simpan kembali seperti itu ya. Ini kita akan lakukan kode atas transaksi koreksi isi dari tabel yang sudah kita input. Langsung saja kita buat codingnya ya. Untuk event yang kita gunakan adalah di sini kita cari untuk DG view ya. Jadi di sini untuk form penjualannya ini data grid ini ya. Ini kalau kita cek dia kan namanya DG view ya. Nah, ini kita buat untuk DG view ya. Kita eventnya kita pakai yang sel double click ini. Nah, ini sel double click. Nah, di sini kita buat untuk pertama fungsi bindingnya ya. Jadi sini kita nanti nih kita jalankan untuk binding data. Ini kita buat binding penjualan ya. Kita beri nama binding penjualan. Nah, binding penjualan ini kita buat untuk fungsinya ya. Dimana di sini kita akan mengambil nilai yang ada di tabel penjualan lalu kita masukkan ke dalam text box yang ada ya. Ini kita sudah buat seperti ini. Nah, jadi kita ambil untuk
item, kode barang, nama barang, satuan, harga, jumlah, diskon, serta total, ya, kita akan binding ke text box item, kode BRG, nama BRG, yang posisinya itu ada di sini. Nah, setelah kita binding, ya, kemudian kita hapus detail penjualan sesuai dengan kode barang yang sudah kita binding, ya. Jadi di sini kita tambahkan untuk fungsi selanjutnya yaitu hapus detail penjualan ini, di mana di dalamnya itu kita melakukan delete data dari detail penjualan, ya. Tabelnya adalah penjualan DTL. Nah, untuk kodenya seperti ini, ya. Di sini kita lakukan delete table sesuai dengan nomor faktur dan item, ya, atau nomor urut. Nah, setelah itu fungsi selanjutnya yang perlu kita tambahkan di event sell double click ini, isi table, ya. Setelah kita hapus, maka kembali kita refresh kembali isi tabelnya. Kita panggil fungsi isi tabel penjualan yang ini sudah kita buat sebelumnya. Selanjutnya kita tambahkan di sini, ya, fungsi TTL, ya, ini yang sudah kita buat sebelumnya, ya. Di mana untuk fungsi TTL ini adalah untuk menghitung totalan, ya, menghitung ulang totalan dari transaksi yang kita lakukan. Ini kita coba cek, ya, isinya, ya. Nah, ini. Jadi di sini kita akan menghitung ulang, ya. Kalau dilihat dari sisi formnya, nilai yang ada di total ini nanti kita akan update, ya, kita akan terupdate ketika data grid view ini kita double klik, ya, untuk mengurangi isinya sehingga totalannya pun akan berubah. Baik, langsung saja kita coba tes, ya, dari fungsi-fungsi yang sudah kita tambahkan pada event double klik untuk data grid view ini. Kita coba jalankan. Kita panggil untuk nomor faktur yang 007. Nah, kemudian kita double klik salah satunya, contoh untuk yang tas sekolah. Nah, jadi nilai untuk item tas sekolah, ya, ini nilainya akan mengurangi total amount-nya, ya, datanya sudah pindah ke atas. Mungkin yang perlu ditambahkan lagi adalah untuk format angka nih. Ini angkanya masih belum ada separator ribuannya, ya. Ini kita coba untuk tambahkan untuk fungsi format angkanya. Ini kita kembalikan dulu datanya. Nah, ini sudah masuk lagi, kita simpan. Nah, kemudian kita coba tambahkan di event data grid view cell double click. Data gridnya DG view, kemudian eventnya adalah saat selnya di double click, ya. Sel double click. Nah, ini sel double click. Ini kita tambahkan di sini untuk format angka. Format angka, ya, seperti ini. Nah, untuk fungsinya ini kita buat. Kita buat dimensinya. Untuk harga satuan kita buat dia sebagai single. Kemudian untuk diskon kita buat single. Kemudian untuk totalnya kita buat juga single. Dimana untuk harga satuan itu kita ambil nilainya dari TX
harga satuan. Teks, kemudian diskon kita ambil dari nilai diskon. Lalu untuk total ini kita ambil dari nilai total. Nah, di mana nanti kita akan format angkanya untuk harga satuan. Ini kita ambil, kita buat dia formatnya menjadi angka dengan desimal 0. Kita buat format number. Itu nilainya adalah yang untuk harga satuan, desimalnya 0, kemudian dia restartnya true, artinya dia akan dijadikan separator ribuan. Ya, ini kita copy dulu. Ya, kita rubah untuk diskon. Ini DS. Kemudian total. Nah, ini kita paste aja biar cepat. Kita rubah total. Ini TL. Ya, ini sudah. Kita sudah tambahkan untuk fungsinya. Kita coba lagi ya. Transaksi untuk penjualan kita panggil yang 07. Kita double klik untuk item yang ketiga. Nah, ini sudah 70.000 dan 140.000-nya sudah format angka, nilainya sudah terupdate secara total, dan datanya sudah berkurang. Ini kalau kita simpan, ya, maka bila kita panggil kembali, dia sudah berubah nilainya menjadi 250.000 dengan 2 item, di mana item yang ketiga sudah kita lakukan delete data. Baik, teman-teman, untuk transaksi penjualan, ya, ini sudah kita lakukan dari mulai entry, kemudian edit, ya, selanjutnya kita tambahkan untuk fungsi cetak faktur yang nantinya kita akan sisipkan di saat tombol simpan ini kita klik. Untuk fungsi cetak faktur ini kita akan lanjutkan pada episode selanjutnya. Terima kasih teman-teman.